Selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat hari Minggu dan tentu hari ini selamat Paskah bagi kita semuanya. Puji Tuhan, dalam ibadah Paskah tanggal 17 April tahun 2022 ini, kami Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Makedonia Jakarta dapat melaksanakannya. Untuk itu kami akan memulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu semua saudara, mohon berdiri, mari sama-sama kita angkat pujian Majesty, Majesty. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Dia telah mati di
Jemaat kasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian berada, kita mau tahbiskan ibadah Paskah pada minggu hari ini. Kita arahkan hati pada Tuhan. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Kembali pagi hari ini bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman pengakuan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Bersama kita ikrarkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berita di bawah perintahan Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara yang mati, naik surga, duduk serangan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Sama-sama kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Karena kasih Tuhan, kasih yang luar biasa itu, darah anak domba itu yang telah mati tetapi bangkit, dan hari ini kita merayakannya. Mari kita akan pujian oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
darah anak. Bapak Ibu silakan berdiri, kita tetap melanjutkan puji-pujian kita, kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Rayakan, mari rayakan. Amin. Haleluya. Rayakan, mari rayakan. Mari rayakan. Rayakan, mari rayakan. Amin. Rayakan, mari rayakan. Dia bangkit. Amin. Dia bangkit dan hidup selamanya. Oh, dia bangkit. Dia bangkit. Mari rayakan. Mari rayakan kebangkitan Tuhan. Rayakan, mari rayakan. Rayakan, mari rayakan. Amin. Rayakan, mari rayakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan untuk karya kebangkitan Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar. Bapak Ibu dan semua saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita yang telah mengorbankan dirinya, mati tetapi bangkit. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan secara transfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Sekali lagi, betapa baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Oh, Hosana, oh, Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang bangkit bagi kami, Allah yang menang atas maut, Allah yang menang atas iblis, Allah yang menang atas segala sesuatu dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur, kami bergantung, kami bersandar, dan kami terus berharap kepada Allah yang menjamin kemenangan bagi kami hari lepas hari,
setiap orang yang percaya dan berharap kepadamu. Tuhan, hari ini ketika kami merayakan peristiwa kemenangan Kristus, kami bersyukur betapa kemurahan-Mu sempurna dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karuniakan hari ini untuk kami bersama-sama mengucap syukur untuk kemenangan yang kami nikmati. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami ya Tuhan, biarlah Tuhan terus mengerjakan dalam kami semua semangat untuk terus menyaksikan kemurahan dan kemenangan Kristus di tengah-tengah seluruh kehidupan tiap-tiap kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah. Kami mengucap syukur untuk semua hamba-hamba-Mu yang boleh memberikan persembahan pada hari ini dalam ucapan syukur peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan sejarah umat Kristen yang percaya kepadamu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam perjalanan hamba-hamba-Mu sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan menambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Kami mengucap syukur bersama dengan Bapak Ricardo Picauli yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia tanggal 21 April. Kami mengucap syukur bersama dengan Ibu Linda Nenggolan yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia tanggal 22 April, bersama dengan Bapak Pendeta Jacob Octavianus dan Saudari Gwen Karen Nesyatalia. Kami mengucap syukur juga Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi Ibu Clarce Kahiking dan Saudari Douglas Daniel Idli pada tanggal 22 April. 23 April. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang luar biasa Tuhan pelihara. Dan kami percaya Tuhan 1 tahun lagi ke depan Tuhan akan menyertai, Tuhan menolong apa yang menjadi doa, kerinduan, harapan mereka. Kami yakin Tuhan akan jawab dalam waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur juga Tuhan bersama dengan Pak Sastra sebagai gembala kami dan Pak Yohan sebagai asisten gembala dan semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam pelayanan bersama bergandengan tangan di Jemaat Gemi Makedonia Jakarta. Doa kami ya Tuhan, Engkau urapi setiap kami supaya apa yang kami perbuat semata-mata tujuannya satu, menyaksikan kemenangan Kristus bagi orang-orang di sekitar kami dalam pelayanan. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan dinyatakan lewat pelayanan Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Makedonia Jakarta. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus Tuhan untuk pelayanan-pelayanan misi yang Tuhan percayakan, penjangkauan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan lewat gereja kami. Kami bersyukur untuk pos pelayanan yang Tuhan bukakan di daerah Pulau Buru Tuhan. Untuk beberapa daerah yang dilayani oleh hamba-Mu, Pak Pendeta Rolis bersama dengan Pak Pendeta Glenn Teterisa. Kami mengucap syukur bersama dengan semua tim yang ada di sana. Terima kasih, kemenangan Kristus menyanggupkan mereka untuk memberitakan kemenangan Tuhan itu kepada orang-orang di sana supaya mereka diselamatkan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan juga pos pelayanan kami yang ada di Ambon. Kami berdoa untuk Pendeta Elsie bersama dengan tim yang ada di sana. Biarlah Tuhan mereka menyaksikan terus kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan, keselamatan dari Tuhan yang bagi semua yang ada di daerah Ambon dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Erik dan tim yang melayani di pos pelayanan di Gunung Sindur Tuhan. Terima kasih. Biarlah Injil Tuhan terus berkembang di sana dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur juga Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan untuk Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Makedonia. Pelayanan di PUM, pelayanan di melalui penjara. Kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk menyaksikan kemenangan Kristus. Berita kesukacita yang luar biasa untuk keselamatan banyak orang. Terima kasih untuk lembaga yang Tuhan hadirkan, baik YPPII maupun GMII Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk YPPII yang Tuhan hadirkan untuk pemberitaan Injil di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pelayanan lewat online maupun onsite. Tuhan memberkati semata-mata Injil Tuhan yang disaksikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan urapi dalam lembaga ini, supaya semua mereka punya tujuan yang sama, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan,
untuk semua umat Tuhan di seluruh dunia, bahkan secara khusus di Indonesia Tuhan, yang hari ini lagi merayakan peristiwa kemenangan yang luar biasa dalam ibadah-ibadah tiap-tiap gereja. Doa kami ya Tuhan, Tuhan karuniakan keamanan, Tuhan karuniakan sukacita dalam beribadah, mensyukuri kemenangan Kristus, untuk memberikan kami semangat untuk terus menyaksikan Injil Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja, Tuhan karuniakan keamanan sepanjang ibadah perayaan Paskah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Presiden kami, terima kasih untuk Bapak Wakil Presiden beserta dengan semua jajaran menteri dan semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah yang menjamin dan yang mengupayakan berbagai hal demi keamanan dan kesejahteraan bangsa kami, khususnya dalam masa-masa menjalani ibadah puasa umat Muslim Tuhan yang di Indonesia ini Tuhan. Karuniakan kerukunan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Lalu kami terus berdoa Tuhan untuk kemajuan bangsa ini dalam perbaikan keadaan situasi yang terjadi di negara bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya pemerintah bangsa negara kami dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, baik menyangkut pandemi COVID-19, bahkan juga menyangkut keamanan di beberapa daerah yang dilanda dengan konflik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong bangsa ini. Perhatianmu, matamu tertuju bagi bangsa Indonesia dan memulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau yang telah menolong dan menyelamatkan kami. Engkau Allah yang sama yang akan memberkati bangsa kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kekasih kita Bapak Pendeta Sastra Sembiring. Sebelumnya, mari saya mengundang kita semua naikkan pujian Kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar di dalam hidup tiap kita masing-masing. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
musik tetap dimainkan. Dan mari Bapak Ibu dan semua jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di saat yang khusus ini, marilah kita sama-sama mau menaikkan puji dan sembah kita. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya keselamatanmu bagi tiap kami pribadi lepas pribadi. Kematianmu Tuhan di kayu salib, bahkan kebangkitanmu Tuhan mengalahkan kuasa maut itu Tuhan, memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kami semua umat-Mu yang percaya bagi. Terima kasih untuk karya Tuhan yang besar, yang mulia, yang agung. Haleluya Bapa, haleluya, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Kita bersyukur hari ini hari yang sungguh luar biasa, karena bersama-sama kita boleh merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini Tuhan karuniakan bagi kami hari kemenangan, hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus telah bangkit. Dan kami bersyukur Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kami boleh merayakan hari Paskah. Dan di saat kami merayakan Paskah pada hari ini ya Tuhan, kami merindukan firman Tuhan kembali meneguhkan kami. Firman Tuhan kembali memperbaharui kami. Firman Tuhan terus menolong kami untuk boleh menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Maka pagi hari ini ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan mengurapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami bersama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur.
ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan, supaya aku dapat mengambil dia. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria, berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sinode menetapkan tema untuk kita pada hari ini, kebangkitan Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan penggenapan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kebangkitan Tuhan Yesus adalah merupakan penggenapan firman Tuhan. Karena jauh sebelum Yesus mati dan dibangkitkan, Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-murid bahwa ia akan mati dan ia akan dibangkitkan. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 dan 23. Firman Tuhan berkata demikian, pada waktu Yesus
dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yang kita perlu garis bawah di sini, bahwa Tuhan telah memberitahukan, Tuhan telah mengatakan kepada murid-murid apa yang terjadi atas dirinya. Ia akan diserahkan, ia akan dibunuh, ia akan mati, tetapi dikatakan apa? Ia akan bangkit. Jadi kalau hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, artinya kita merayakan bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya. Maka melalui kebangkitan Tuhan Yesus mengajarkan kita beberapa hal yang penting dalam iman kita kepada Tuhan, dalam percaya kepada Tuhan, dalam beriman kepada Tuhan. Dengan bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian, dengan bangkitnya Yesus dari kematian, yang pertama mengingatkan kita bahwa kita tidak percuma beriman. Kita tidak sia-sia beriman kepada Tuhan Yesus. Ini yang penting. Bahwa Kristus bangkit, Tuhan Yesus bangkit, mengingatkan kita, mengingatkan saudara, mengingatkan saya, bahwa kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Karena apa? Tuhan kita Tuhan yang bangkit. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Sebab dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, artinya saudara dan saya sia-sia percaya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Kita masih hidup dalam dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa yang benar kata Paulus, Tuhan Yesus bangkit, Kristus telah bangkit. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar, ini kita garis bawahi di sini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Mari kita garis bawahi yang benar. Jadi kita bersyukur hari ini, di saat kita merayakan hari Paskah, di saat kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, mengingatkan kita tidak sia-sia beriman. Kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus yang kepadanya kita percaya, Yesus yang kepadanya kita menaruh iman kita, adalah Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang telah mengalahkan maut. Amin, Bapak Ibu. Maka mari kita katakan kepada diri kita masing-masing. Bahkan katakan kepada teman-teman kita. Tidak sia-sia kita beriman, tidak sia-sia kita percaya kepada Yesus. Oleh karena apa? Yesusku bangkit, Yesusku bangkit, Tuhan kita bangkit, Tuhan kita hidup. Maka kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita imani, bukan Tuhan yang tinggal dalam kuburan, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang mati dan bangkit. Dan kebangkitannya itu menjadi jaminan bagi kita bahwa tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia kelak. Karena dikatakan Yesus bangkit.
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita satu jaminan, memberikan kita satu kepastian bahwa Kristus bangkit. Dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan jawaban untuk tiap-tiap persoalan. Ini yang kita temukan dalam pembacaan kita Injil Yohanes pasal 20. Ya. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan melihat. Apa yang dilihat? Bahwa batu yang telah diambil dari kubur. Batu telah diambil dari kubur. Di sini dipakai istilah diambil. Tapi kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 16, kata diambil dipakai istilah digulingkan, terguling. Oke, kita lihat sebentar Markus pasal 16 ayat yang keempat. Markus pasal 16 atau kita baca mulai ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, itulah Maria Magdalena dengan teman-temannya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah, ini luar biasa, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi perhatikan apa? Batu yang besar itu sudah terguling. Kalau dalam Injil Yohanes pakai istilah diambil dari kubur. Apa yang kita belajar di sini? Inilah yang tadi menjadi persoalan, inilah tadi menjadi pergumulan yang dialami oleh Maria Magdalena dengan teman-temannya di saat mereka sedang menuju kepada kubur, di saat mereka berjalan menuju kuburan Tuhan Yesus, yang menjadi pergumulan mereka, yang menjadi persoalan mereka. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Puji Tuhan. Yesus yang bangkit. Menjawab apa yang mereka persoalkan. Yesus yang bangkit menjawab pergumulan mereka. Bahwa batu itu sudah terguling. Dan kita percaya itulah Paskah. Paskah berarti Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi persoalan kita. Sebagaimana Tuhan menjawab apa yang dipersoalkan, apa yang diperbincangkan, apa yang diperdebatkan oleh Maria Magdalena dalam perjalanan ke kubur. Puji Tuhan. Yesus yang bangkit memberikan jawaban, yaitu batu itu sudah terguling. Puji Tuhan. Bahwa Allah kita yang bangkit, Yesus yang bangkit, adalah menjadi jawaban atas tiap-tiap pergumulan dan persoalan kita. Apapun batu yang sedang menindih, bagaimanapun bentuk batu yang sedang kita alami, percayalah bahwa Yesus yang bangkit, Yesus yang sanggup menggulingkan batu. Tidak ada batu yang terlalu besar. Kita tidak sanggup, saudara tidak sanggup, saya tidak sanggup. Tapi puji Tuhan, Ia yang bangkit, Ia sanggup untuk menggulingkannya. Puji Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang kita belajar dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus merubah cara pandang. Ini yang kita lihat. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 1 dan ayat selanjutnya, yang saya temukan di sini, bahwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus merubah cara pandang. Ya.
cara pandang Maria Magdalena, cara pandang Petrus, cara pandang murid-murid. Yang jelas di sini bahwa Kristus yang bangkit itu merubah. Mereka tadi punya cara pandang apa? Diambil. Mereka cara pandang apa? Tidak tahu di mana letakkan. Mereka hanya fokusnya hanya Yesus yang mati. Tapi Kristus yang bangkit merubah cara pandang itu. Jangan beriman kepada Yesus yang mati. Jangan fokus kepada Yesus yang mati. Arahkanlah pandanganmu, fokuslah kepada Yesus yang bangkit. Bapak Ibu, ada orang bertanya, Pak, apakah sebagai orang beriman, apakah seorang percaya kita boleh ke kuburan? Dan saya pikir tidak ada salahnya kita pergi ke kubur. Tapi yang salah adalah cara pandang. Karena apa? Maria Magdalena dan murid-murid yang lain masih berpikir bahwa Yesus mati. Sehingga mereka punya satu niat, punya satu pikiran berbuat sesuatu kepada Yesus yang mati, bukan kepada Yesus yang hidup. Dan kalau kita jujur sampai hari ini, kalau kita jujur, apa yang orang buat pada waktu berangkat ke kubur? Apa yang kita lakukan pada waktu kita pergi ke kubur? Ya. Saya takutnya Bapak Ibu, kadang-kadang kita masih punya cara pandang yang salah. Ya. Bukan kita melihat Yesus yang hidup, tapi seringkali kita masih dalam Yesus yang mati. Sehingga kita datang ke kubur seringkali oleh karena apa? Masih ada perasaan-perasaan yang salah. Sehingga banyak orang kadang-kadang pergi ke kuburan dengan cara pandang yang salah, dengan pikiran yang salah, dengan cara yang salah. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Yesus yang bangkit mengingatkan kita, Ia tidak ada di kuburan itu. Maka mari kita juga belajar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tatkala kita pergi ke kubur, mungkin di sana pernah dikuburkan entah itu suami atau orang tua atau siapapun, ingat, Ia tidak ada lagi di situ. Jadi kalau kita pergi ke kubur, hanya sifatnya mengenang, hanya sifatnya mengingat, saya pikir tidak masalah. Tapi kalau kita masih seperti Maria Magdalena, murid-murid ya, berbuat sesuatu untuk orang mati, saya rasa itulah iman yang salah, itulah cara berpikir yang salah. Maka malaikat berkata kepada Maria Magdalena, juga kepada murid-murid lain, Ia tidak ada di sini. Ini saya pikir yang sangat penting. Siapapun yang kita kasihi, yang mungkin sudah mendahului kita, ingat, tidak salah pergi ke kuburan. Tapi jangan membuat sesuatu, membuat kita masih berkomunikasi, membuat kita masih berpikir kepada orang yang mati. Tapi ingatlah bahwa Kristus telah bangkit. Maka kita percaya setiap orang yang kita kasihi, yang mati dalam Tuhan, ia pun dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman Allah katakan apa? Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, sekalipun ia sudah mati, tidak akan mati selama-lamanya. Ia akan bangkit. Puji Tuhan. Jadi saya harap cara pandang ini kita miliki. Bahwa orang yang mati dalam Tuhan tidak tinggal dalam kuburan. Maka jangan lagi berdoa untuk orang mati. Jangan lagi berbicara dengan orang yang mati. Jangan lagi ada satu kata-kata. Kadang-kadang masih ada, entah itu sadar atau tidak sadar. Ya, selamat tinggal. Itu kata-kata yang sia-sia. Atau dikatakan apa? Siapapun kita sebut, entah itu opa, entah itu oma, opung, atau orang tua. Yang penting pastikan bahwa ia tidak ada di situ. Hanya sekedar mengenang, saya pikir tidak salah. Lalu hal yang ketiga,
lewat kebangkitan Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk terus berpegang kepada firman Tuhan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-9 tadi. Sekali lagi boleh tolong tampilkan. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Perhatikan apa? Belum mengerti. Belum mengerti kitab suci. Artinya apa? Tidak berpegang kepada firman Allah, tidak berpegang kepada janji Tuhan. Paskah mengingatkan kita, kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan menggenapi firman-Nya. Maka lewat kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, lewat kita merayakan Paskah pada hari ini, hal yang sangat indah saya sampaikan di sini. Tetap berpegang kepada janji Tuhan. Amin. Tetap berpegang kepada firman Tuhan. Menyangkut kesehatan kita, menyangkut kebutuhan kita, menyangkut pergumulan kita, menyangkut rumah tangga kita, menyangkut anak cucu kita, menyangkut pekerjaan kita. Tetap pegang janji Tuhan. Mari kita beriman untuk pegang janji Tuhan. Bagaimanapun kita percaya bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Bagaimanapun kita percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Dikatakan di sana demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki. Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalimat yang kita perlu garisbawahi. Tuhan tidak melalai menepati janjinya. Bapak Ibu jemaat. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah lepaskan janji Tuhan. Jangan pernah tinggalkan janji Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Percaya janji Tuhan pasti digenapi. Percaya firman Tuhan pasti Tuhan akan genapi. Ia tidak lalai untuk menepati janjinya. Maka kalau hari ini kita boleh merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, artinya kita diingatkan, jangan pernah ragu terhadap janji Tuhan. Jangan pernah bimbang akan janji Tuhan. Jangan pernah ragu akan firman Tuhan. Firman-Nya pasti digenapi. Amin. Janjinya pasti digenapi. Jangan biarkan ada keraguan. Jangan biarkan ada kebimbangan. Kita ingat Abraham. Satu contoh yang kita belajar. Bagaimana Abraham tetap berpegang kepada janji Tuhan. Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-20 dan 21. Ini satu contoh yang diberikan oleh Abraham kepada kita. Roma pasal 4 ayat 20 dan 21 berkata demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Luar biasa. Puji Tuhan. Allah berkuasa melakukan, melaksanakan, menepati akan janjinya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Allah kita bukan manusia. Allah kita bukan sama seperti kita. Kita mungkin gampang berjanji, sering berjanji. Tapi kita tidak sanggup untuk melakukan. Bahkan mungkin kita lupa apa yang telah kita janjikan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah.
mengingatkan kita. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ia sanggup untuk menepati janjinya. Maka Paskah mengingatkan kita, Allah menggenapi janjinya. Lalu yang keempat, yang saya ingin sampaikan di sini lewat Paskah, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, mengingatkan kita bagaimana Tuhan mengangkat kita dan menjadikan kita menjadi orang yang berarti di mata Tuhan, menjadi orang yang penting di mata Tuhan, menjadi orang-orang yang sangat berguna di mata Tuhan. Jadi Paskah mengingatkan kita, Tuhan membuat hidup kita berguna, Tuhan menjadikan hidup kita berarti. Dan itu yang kita baca dalam ayat yang ke-17 dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalimat yang perlu kita garis bawahi di sini, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Luar biasa. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang mengangkat kita dan menjadikan kita menjadi alatnya. Maka saya katakan Yesus yang bangkit, menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berarti, menjadi hidup yang berguna. Oleh karena apa? Tuhan angkat menjadi alatnya, Tuhan jadikan menjadi alatnya, menjadi utusan Tuhan. Maka Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa kita ini dijadikan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-7. Yesus yang bangkit. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi kembali Tuhan segarkan murid-murid, Tuhan perbaharui murid-murid, dan kembali Tuhan utus murid-murid untuk menjadi utusan Allah, untuk menjadi alat Allah. Sekarang, kata sekarang di sini apa? Adalah peristiwa kebangkitan Yesus, peristiwa Yesus yang bangkit. Peristiwa itu mengangkat murid-murid, mengangkat saudara, mengangkat saya, dan menjadikannya menjadi orang-orang yang berarti. Hidup dipakai oleh Tuhan. Seringkali saya katakan, tidak ada hidup yang lebih berarti, tidak ada hidup yang lebih bernilai selain hidup dipakai oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa Paskah mengingatkan kita, hidupku berarti. Amin. Hidup saudara berarti, hidup kita berarti, dipakai oleh Tuhan, menjadi utusan Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Bukankah sesuatu luar biasa? Ia tidak melihat masa lalu kita, ia tidak melihat kegagalan kita, tapi ia melihat potensi masing-masing dalam diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa Yesus yang bangkit, Kristus yang bangkit, Kristus yang menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berarti, menjadi hidup yang bernilai, menjadi hidup yang berguna. Maka inilah arti Paskah. Paskah berarti hidupku berarti. Amin. Paskah berarti hidupku berarti. Oleh karena apa? Dipakai oleh Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, melalui beberapa hal yang saya sampaikan lewat firman Tuhan ini, kiranya mengangkat hati kita dan menjadikan hidup kita
menjadi satu hidup ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa Kristus yang kita percayai, Kristus kita imani, adalah Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit. Maka puji Tuhan. Mari kita berkata, tidak sia-sia imanku, tidak sia-sia kepercayaanku. Karena apa? Aku percaya kepada Yesus yang bangkit, kepada Yesus yang hidup. Dan yang kedua, Kristus yang bangkit memberikan kita satu pengharapan bahwa bagaimana Tuhan berjuang bagi kita. Dan kalau Tuhan yang berjuang bagi kita, kita percaya beban-beban itu akan terguling. Batu-batu itu akan terguling. Seberat apapun, sebesar apapun. Percayalah, batu itu digulingkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, lewat Paskah hari ini, kiranya terus memperbaharui cara pandang kita tentang orang yang mati, tentang orang yang meninggal. Jangan beriman kepada Yesus yang mati. Jangan pergi ke kubur dengan pikiran Yesus yang mati. Tapi mari kita pergi ke kubur dengan menyaksikan bahwa Tuhanku telah bangkit. Yesus kita hidup. Jadi kita tidak salah ke kuburan. Tapi ke kuburan itu hanyalah sekedar mengenang. Jangan lagi berfokus kepada orang yang mati. Jangan lagi berpikir tentang orang yang mati. Percayalah bahwa orang yang mati dalam Tuhan tidak mati selama-lamanya. Dan yang selanjutnya, lewat firman Tuhan kita ingatkan pada pagi hari ini. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Firman Tuhan pasti digenapi. Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Dan yang terakhir, lewat Paskah hari ini kita diingatkan. Tuhan menjadikan hidup kita berarti. Dan Tuhan pakai kita menjadi alatnya. Maka itu, mari kita bersyukur. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tuhan tidak melihat kegagalan kita. Tapi Tuhan angkat kita dan jadikan kita menjadi alatnya. Maka mari kita tempatkan diri kita sebagai utusan-utusan Tuhan. Katakanlah, mari kita menjadi alat Tuhan untuk memberitakan, untuk menyampaikan Yesusku bangkit, Yesusku hidup. Dan biarlah orang-orang di sekitar kita pun mengenal bahwa Yesus kita hidup, Yesus kita telah bangkit. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Sekali lagi, selamat merayakan hari Paskah. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Yang kembali boleh mengingatkan kami. Dan mengangkat hati kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya itulah Tuhan Yesus. Adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Maka kami bersyukur, kami beriman. Bukan kepada Yesus yang mati, tapi kepada Yesus yang hidup. Dan jadikanlah kami menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk menyaksikan, untuk memberitakan, untuk menyampaikan. Bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang hidup. Yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan kematian. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, selamat Paskah. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan semua saudara, kita pasti semua diberkati lewat firman Tuhan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh kekasih kita Bapak Pendeta Sastra Sembiring. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan semua saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa warta jemaat akan saya bacakan biarlah menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Gembala, asisten gembala dan seluruh majelis jemaat GMI Makedonia mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dan semua saudara dalam ibadah live streaming minggu ini sekaligus ibadah Paskah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu berikan baik melalui persembahan langsung maupun juga lewat transfer sebagaimana ada di layar monitor Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terus mendukung pelayanan ini dapat juga mentransfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Baik, pada sepanjang minggu ini kita akan ada beberapa kekasih kita yang berulang tahun.
tanggal 21 April, Bapak Ricardo Picauli. Tanggal 22, Ibu Linda Nenggolan, Bapak Jacob Octavianus, Saudari Gwen Karen Nestalia. Dan tanggal 23, Ibu Clarce Kahiking dan Saudara Douglas Daniel Idli. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan semua saudara sekalian. Info pelayanan sepanjang minggu ini, doa malam setiap hari Rabu sebagaimana biasanya dilaksanakan pada jam 18 WIB secara live streaming. Kemudian doa pagi via Zoom setiap hari Jumat jam 05.00 WIB. Ibadah minggu sebagaimana hari ini jam 10 WIB. Kemudian akan dilaksanakan ibadah sekolah minggu secara recording, akan ditayangkan setiap hari Minggu jam 17.00 WIB. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, khususnya buat adik-adik kita, anak-anak kita, ibadah remaja SMP dan SMU via Zoom akan dilaksanakan Minggu tanggal 24 April tahun 2022 jam 14.00 WIB. Dengan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Tina Dipu dengan tema dari kematian menuju kehidupan. Info Komsel akan dilaksanakan hari Selasa 19 April 2022 jam 19 WIB. Komsel 3 yaitu Simpruk, Kebun Jeruk, Ciledug dan sekitarnya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Amos Ginting. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan semua saudara yang Tuhan Yesus kasih, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Johan Yahyadi. Sebelumnya, mari sama-sama kita angkat pujian, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya, haleluya. Penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, lakukan firman Tuhan, dan jalani hidup berpengalaman dalam kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menikmati sepanjang pekan mendatang dalam kemenangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.